ada yang apa namanya, kalau di pesantren ini ada yang halafiah, sama di dunia juga ada yang memang memiliki kelas kualitas. Apabila yayasan-yayasan lembaga pendidikannya itu memang jauh lebih maju, anggarannya jauh lebih baik. Nah, saya lihat juga Dediah ini luar biasa. Banyak siswa SD hari ini yang memang pendidikan agamanya tetap di kurikulum formal. Per minggu jam mata pelajaran pendidikan agama ini hanya 3 jam. Bayangkan 1 minggu anak mendapatkan pendidikan agama hanya 3 jam. Bisa memberikan kontribusi apa dengan waktu 3 jam? Ketika bicara bagaimana akidah, akhlak, bicara Al-Quran hadis, bicara fikih, apakah dalam waktu 3 jam ini terpenuhi? Saya yakin. Makanya para pembuat kebijakan yang menyelenggarakan pendidikan formal, saya berharap kehadiran madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, pondok pesantren ini menjadi atmosfer bagi pendidikan formal. Karena apa? Karena pendidikan agama ini dibutuhkan oleh setiap manusia. Karakter yang diwujudkan dari pendidikan agama ini akan memberikan nilai-nilai tanggung jawab dan nilai-nilai keteladanan, ucapan, perilaku. Ini akan sangat berbeda. Seseorang yang memang memiliki pemahaman agamanya baik dan memang seorang yang memang memiliki pemahaman agamanya kurang, dari ucapannya, perilakunya, ini akan sangat berbeda. Dan ini sangat dibutuhkan. Situasi karakter masyarakat yang seperti ini hari ini sangat dibutuhkan. Karena pembangunan nasional bisa berjalan ketika karakter-karakter ini yang akan menjadi bagian bagaimana majunya sebuah negara. Jadi pembentukan karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai agama ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kita bersyukur hari ini pengangkatan kepolisian ini hari ini lebih mengarah kepada bagaimana mencari lulusan-lulusan dari madrasah. Kenapa? Karena memang karakter. Nah, ini akan sangat memberikan warna dalam setiap kehidupan kita. Aman dan tidaknya, rukun dan tidaknya sebuah daerah ini tergantung dari bagaimana banyak dan tidaknya lembaga pendidikan agama. Nah, jadi hari ini kehadiran lembaga kita ini menjadi bagian yang memang harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua, walaupun ya, saya sudah di beberapa daerah merintis bagaimana eksistensi madrasah diniyah ini secara utuh betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kita bersyukur di Kabupaten Karawang juga ada stimulan bagi guru, termasuk juga ada bantuan operasional. Makanya dari anggaran yang kita berikan, yang kita terima, tentunya ada output yang bisa kita dapatkan. Dampak dari anggaran ini juga harus bisa memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat, khusus dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekali lagi saya mohon nanti penyelenggaraan pendidikan kita ini perlu kita evaluasi bersama, perlu kita kaji bersama, termasuk juga proses pelaksanaan akreditasi bagi lembaga kita, bagaimana agar standarisasi kualitas mutu pelayanan pendidikan kita ini minimal ada standar. Kita mau mencari di mana nih lulusan kita. Ya, karena apapun hari ini Pak, hari ini itu harus terukur, harus memiliki kompetensi yang jelas, harus memiliki kualifikasi yang jelas. Lulusannya, gurunya, ya, sarana prasarananya, aksesnya, kondisinya.
ini juga harus betul-betul hari ini kita fokus. Jadi mulai dari PPDB, terus juga bagaimana persiapan ruang kelas belajarnya, bagaimana kita mempersiapkan para gurunya ketika kita menerima siswa baru, termasuk juga proses pembelajarannya, kurikulumnya. Barangkali mulai hari ini ke depan kita harus bisa mengevaluasi bersama. Saya mohon forum komunikasi Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran termasuk juga pondok pesantren hari ini betul-betul mengkaji ulang apakah layak dan tidak layak dari kurikulum yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan. Saya yakin kalau di pesantren ini karena memang sudah lama, jadi pola-pola pembelajarannya baik yang salafiyah maupun yang khalafiyah itu sudah tertata secara baik. Tetapi bagi Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran, kita harus bisa modernisasi situasi ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya pertemuan ini juga saya mohon nanti ditindaklanjuti oleh forum komunikasi nanti seperti apa, karena kondisi hari ini juga apapun itu, baik bicara anggaran, bicara pembelajaran, kurikulum, keberadaan para gurunya, mutu lulusannya, ini harus betul-betul kita kaji dan kita evaluasi bersama-sama. Barangkali Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi mohon Kementerian Agama ini secara struktural menaungi dan membawahi bagaimana keberadaan pesantren. Pesantren itu sudah ada undang-undang, tapi peraturan pemerintahnya belum bisa direfleksikan secara utuh karena memang mungkin banyak hal-hal yang memang perlu menjadi kajian hari ini. Nah, Diniyah, Tahmidiyah dan Taman Pendidikan Al-Quran ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Kementerian Agama. Kita melakukan pembinaan dan kita mohon pemerintah daerah juga memperhatikan apa yang menjadi sendi-sendi kebutuhan operasional penyelenggaraan madrasah kita, termasuk juga RKB, ya, perluasan tanah, termasuk juga stimulan dari para guru, termasuk juga operasional bagi penyelenggaraan pendidikan kita. Barangkali itu kepada Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.